Hani berbalik ke arah lelaki tua itu dan menatapnya dengan ekspresi aneh saat dia dengan santai berkata, "Ya, jika kita pergi, wanita itu akan dengan mudah ditangkap. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin aku pinjam darimu." Pak Tuading tampak bingung dan berhenti sejenak sebelum bertanya, "Pinjam? Apa yang ingin dipinjam oleh rekan Tawis dari saya?" "Tidak ada yang penting, kepalamu saja." Hani menggosok hidungnya dengan seringai. Kemudian sebelum lelaki tua itu bisa menjawab, dia meludahkan seberkas cahaya biru terang dari mulutnya. Itu berputar sekali di sekitar lelaki tua itu sebelum kepalanya jatuh dari tubuhnya. Segera setelah itu, Hani menembakkan seberkas cahaya biru dari tangannya, membungkus kepala dan menyeretnya ke tangannya. Dia kemudian menyipitkan matanya dan menyelimuti cahaya biru di sekitar kepala. Karena Hani bertindak begitu cepat, kepala itu masih menunjukkan ekspresi kebingungan yang aneh dan bahkan belum mencium bau darah. Hani menghela nafas dan bergumam, "Jangan salahkan aku. Salahkan nasib buruk yang Anda miliki karena melihat saya tiba melalui formasi transportasi." Ketika Keiyu dan murid Sekte Azure yang melihat itu, mereka segera ketakutan dan mencoba untuk buru-buru melarikan diri. Sial bagi mereka. Lengan Hani melepaskan dua garis cahaya pedang yang segera menembus dada mereka. Hani kemudian mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah gunung sambil memasang ekspresi aneh. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata dengan nada terkesan, "Saya nggak menyangka kultivasi Yuan Yao telah mencapai tingkat yang lebih tinggi." Dia kemudian terbang dalam seberkas cahaya biru. Di langit di belakang gunung hijau, pria kerangka dan pria jahat berada dalam kontes menggunakan harta sihir mereka melawan palu merah aneh saat mereka terus-menerus melemparkan teknik sihir ke arah Yuan Yao. Pada saat itu, Yuan Yao benar-benar diselimuti asap awan hitam dan menembakkan lebih dari 100 garis api iblis hijau, mencegah teknik sihir mereka dengan cincin ledakan. Tetapi saat dia bertarung, dia terus mundur dan berusaha memikirkan rencana untuk melarikan diri. Karena lawannya kaya dengan pengalaman pertempuran, serangan mereka yang terkoordinasi dengan sempurna memaksa Yuan Yao untuk memusatkan seluruh perhatiannya untuk bertahan melawan serangan mereka. Ketika pria jahat dan pria kerangka itu melihat Hani terbang, mereka sangat gembira. Ketika Hani tiba di dekat pertempuran dan cahayanya memudar, pria jahat itu tampak tidak puas dan buru-buru memanggil Hanli. "Rekan Tawis, cepat bantu. Jika kita menyerang bersama, kita akan bisa menangkap wanita itu." "Tunggu, di mana rekan Tawis, Ding? Ini adalah masalah sektenya. Bagaimana mungkin dia bisa begitu lambat?" "Kau tidak perlu menunggunya. Rekan Tawis Ding ada di sini." Hani kemudian tanpa ekspresi meraih ke belakangnya dan melemparkan kepala pria tua itu ke pria jahat. Pria jahat merasakan jantungnya jatuh, tetapi dia tanpa sadar melesat ke depan untuk menangkapnya. Pada saat yang sama dia bergerak maju, dia dengan jelas melihat wajah kepala yang terpenggal itu. Dia merasa hatinya bergetar saat menyadari bahwa kepala pucat yang terpenggal itu adalah milik Patuading. Pria kerangka itu sama terkejutnya ketika dia melihat bahwa itu adalah kepala Pak Tuading. Dengan koordinasi yang hebat, keduanya dengan cepat mendekat satu sama lain. Begitu mereka menemukan situasinya serba salah, mereka kemudian memerintahkan harta sihir mereka untuk kembali kepada mereka sebelum menatap Hanli dengan ekspresi waspada. Meskipun Hanli adalah seorang kultivator formasi inti akhir, jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka mungkin bisa menyaingi dia. Akibatnya, mereka tampaknya nggak memiliki rasa takut sedikit pun. Tidak jauh, Yuan Yao menyaksikan semua itu dalam kebingungan. Meskipun dia udah nggak bertarung, tapi dia masih mempertahankan teknik iblis yang mengelilingi tubuhnya dan palu merah anehnya berputar di sekelilingnya untuk berhati-hati saat dia diam-diam mengamati tindakan aneh Hani dan yang lainnya. Hani melirik Yuan Yao dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pria kerangka dan pria jahat itu. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, dia melambaikan kedua tangannya dengan senyum tipis. Dan lebih dari 20 pedang biru kecil terbang keluar dari lengan bajunya seperti dua gerombolan ikan. Kemudian dengan ledakan cahaya yang tiba-tiba, pedang terbang itu menembak langsung ke arah sepasang kultivator.
Ketika pria kerangka dan pria jahat melihat itu, mereka nggak bisa mempercayai mata mereka dan wajah mereka menunjukkan ekspresi nggak percaya. Kultivator formasi inti biasa harus menghabiskan sebagian besar kekayaan mereka hanya untuk memperbaiki satu harta sihir. Dan sekarang sekutu pengkhianat mereka tiba-tiba mengambil lebih dari 20 pedang terbang. Dengan tampilan tunggal ini, keduanya segera tahu bahwa Hanli bukan kultivator formasi inti tahap akhir biasa, dan mereka nggak memiliki kesempatan melawannya. Ekspresi pria kerangka itu memucat, dan dia tiba-tiba berteriak, "Menyebar, selamatkan diri masing-masing." Saat dia selesai berteriak, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang menjauh. Setelah mendengar ini, pria jahat itu segera mengambil tombaknya tanpa sepatah kata pun dan bergegas pergi ke arah yang berlawanan. Kecepatannya nggak jauh lebih lambat dari rekannya. Dia tampaknya sangat mahir dalam melarikan diri. Ketika Hani melihat itu, ekspresinya menjadi serius. Dan dia dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya sebelum menunjuk ke pedang terbangnya. Pedang kemudian bersinar dengan cahaya biru sebelum setiap pedang menghasilkan 3 cahaya pedang yang identik, mengubah 24 pedang asli menjadi 96 dan menggandakan kekuatan masing-masing aura mereka. Hanli kemudian mengayunkan lengan bajunya dan dengan tegas mengucapkan terpisah. Segera setelah itu diucapkan, pedang biru itu terbelah menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok pedang terbang kemudian bersatu dengan gelombang cahaya biru dan membentuk gerombolan cahaya mereka sendiri yang berbeda sebelum dengan cepat berangkat. Penggunaan kemampuan surgawi teknik pedang bayangan hantu oleh Hanli membuat pria kerangka dan pria jahat itu pucat pasi ketika mereka menoleh untuk melihat. Mereka kemudian mulai mengedarkan seluruh kekuatan sihir di tubuh mereka sambil mengkhawatirkan nyawa mereka. Hani berdiri diam dan hanya melirik keduanya dengan rasa iba. Kawanan cahaya pedang bergerak dengan kecepatan yang gak bisa ditandingi oleh para kultivator biasa. Kecuali mereka memiliki harta yang menantang surga yang mirip dengan jubah merah darah Hanli atau sayap badai petir. Mereka berdua gak memiliki peluang sedikit pun untuk bertahan hidup. Setelah beberapa saat yang singkat, kawanan cahaya pedang telah menempuh beberapa kilometer jauhnya dan mengejar pria kerangka dan pria jahat itu. Mereka hanya bisa berbalik tanpa daya dan memanggil harta sihir mereka dalam upaya untuk memblokir kawanan pedang. Tetapi di bawah serangan sombong dari jumlah superior mereka, pedang merobek tubuh mereka secara berurutan. Setiap kematian disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Hanli kemudian dengan tenang melepaskan teknik pedang bayangan hantu dan membuat pedang itu terbang kembali dengan kantong penyimpanan yang sekarang gak memiliki pemilik. Dengan pedang terbang kembali ke jubahnya seperti burung kembali ke sarang mereka, Hani berbalik untuk melihat kabut hitam di kejauhan dengan senyum misterius. Yang mengejutkannya, bahkan sebelum dia berbicara, Yuanyo terkikik dan berkata, "Jadi ini rekan Taoisan. Saya nggak menyangka bahwa dalam 10 tahun kita berpisah, kemampuan saudara Han akan mencapai tahap ini. Wanita kecil ini benar-benar sangat menghargaimu." Segera setelah dia mengatakan itu, kabut hitam perlahan menyebar untuk mengungkapkan wanita cantik yang memukau. Dia kemudian diam-diam menatap Hani dengan mata bercahaya dan senyum lebar. "Saya nggak menduga rekan Taoisuan mengenali saya. Kamu membuatku sangat ketakutan." Hani terkekeh dan kemudian membubarkan seni pertukaran penampilannya tanpa ragu-ragu, mengembalikan penampilan aslinya dalam sekejap cahaya putih. Saya sendiri merasa cukup sulit untuk percaya bahwa selain saudara Han, ada orang lain di Laut Bintang tersebar yang juga memiliki begitu banyak harta sihir pedang terbang. Meskipun Yuan Yao telah mengucapkan kata-kata sebelumnya sambil tersenyum, dia masih menghela napas lega setelah melihat Hanli mengungkapkan penampilan aslinya. Kemudian setelah ragu-ragu sejenak, dia menahan diri untuk nggak bertanya mengapa Hani muncul di sini. Sebagai gantinya, dia mendekati Hani dan dengan anggun memberi hormat kepadanya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Berkat penyelamatan tepat waktu dari saudara Han, wanita kecil ini dapat lolos dari malapetaka. Yuan Yao benar-benar mengerti bahwa jika Hani bermaksud menyakitinya, dia nggak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri mengingat kultivasinya saat ini.
Karena itu, akan jauh lebih baik jika dia bisa menjalin hubungan persahabatan dengannya. Hani secara alami tahu mengapa Yuan Yao menunjukkan rasa hormat padanya dengan senyum yang begitu kuat. Karena itu, dia terkekeh dan melambaikan tangannya sebelum berkata, "Aku bertemu dengan kelompok berburu ini secara kebetulan, dan menyelamatkanmu hanya membutuhkan sedikit usaha. Sejak terakhir kali kita bertemu, sepertinya rekan Taois Yuan telah membuat sedikit kemajuan dengan tekniknya." Yuan Yao memiringkan kepalanya dan melirik Hani sebelum berbicara dengan pura-pura marah. "Apakah Saudara Han mengolok-olok wanita kecil ini? Saudara Han telah mencapai tahap formasi inti akhir, sementara saya masih bertahan di tahap formasi inti awal. Kemajuan apa yang bisa dibicarakan? Hehe, rekan Taoisian terlalu merendah. Meskipun saya telah berhasil mencapai tahap ini dengan bantuan dari banyak penemuan kebetulan, masih ada beberapa hal yang harus saya konsultasikan dengan Anda." Yuan Yao tertegun sejenak sebelum menyembunyikan tawa dengan tangannya. "Hehe, bertanyalah sesukamu. Tetapi jika Saudara Han gak menganggap rumahku yang sederhana itu gak menyenangkan, bukankah lebih baik kita mengobrol di sana?" Wanita itu memperlakukan Hani dengan keintiman yang jelas. Mungkin karena Hani baru aja menyelamatkan hidupnya. Tanpa berpura-pura, Hani memberi hormat dan setuju. "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk memimpin." Kulit Yuan Yao memerah, dan dia turun ke pulau dengan senyum di wajahnya saat Hanli mengikutinya ke kediaman guanya. Kediaman gua Yuan Yao nggak bisa dianggap sangat besar, tetapi itu ditata dengan elegan dan bersih. Selain itu, lorong-lorong kediaman dipagari dengan tanaman langka dan berwarna-warni, mengisi kediaman gua yang biasanya membosankan dengan warna dan aroma yang menyenangkan. Ketika Hani melihat itu, dia hanya bisa tersenyum hangat saat Yuan Yao membawanya ke aula selebar 30 meter. Setelah Hani duduk di meja, dia menyeduh sepoci teh harum dan dengan senang hati duduk di seberang Hanli. "Saudara Han cukup terkenal di Laut Bintang tersebar. Anda telah memperoleh cukup reputasi. Hampir semua orang telah mendengar tentang bagaimana harta rahasia peringkat teratas di Laut Bintang tersebar jatuh ke tangan seorang kultivator formasi inti yang bermargahan. Dilihat dari bagaimana rekan Taois memasuki formasi inti akhir dalam beberapa tahun ini, mungkinkah Anda telah mengkonsumsi pil surgawi yang legendaris? Apakah obatnya benar-benar ajaib seperti yang dikatakan legenda?" Begitu Yuan Yao duduk, dia mengungkapkan kerinduan yang gak disembunyikan terhadap pil surgawi dan kuali surgawi. Hani berhenti sejenak sebelum diam-diam tersenyum. Wanita itu cukup pintar. Dia jelas telah mengambil kesempatan untuk mengangkat masalah kuali surgawi dan pil surgawi tanpa menunjukkan niat bermusuhan. Hani menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Karena rekan Taois Yuan menyebutkannya, aku nggak akan mencoba menipumu. Kuali surgawi benar-benar ada di tanganku. Namun karena kultivasi saya yang dangkal, saya nggak dapat membuka kuali sejak saya mendapatkannya. Harta apapun yang dikandungnya benar-benar nggak dapat saya akses untuk saat ini. Pada saat kultivasi saya berkembang dan saya memiliki kemampuan untuk membukanya, pil surgawi nggak lagi berguna bagi saya. Karena kultivasinya jauh di atas Yuan Yao, Hani nggak merasa perlu untuk berbohong dan dengan tenang mengungkapkan kebenaran masalah ini. "Kamu belum membuka kuali surgawi." Ketika Yuan Yao mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi sedikit nggak percaya. Hani mengerutkan kening dan enggan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada wanita itu. Sebagai gantinya, dia batuk beberapa kali dan memutuskan untuk mengatakan maksudnya secara langsung. Dia menatap Yuan Yao dan perlahan berkata, "Apakah rekan Taois Yuan kebetulan memiliki susu roh segudang tahun lagi? Anda harus tahu bahwa dengan kuali surgawi yang saya miliki, masalah memiliki cara untuk terus-menerus menemukan saya, bersama dengan banyak hal tak terduga lainnya, telah menyebabkan saya mengkonsumsi hampir semua susu roh segudang tahun yang Anda berikan kepada saya. Jika Anda masih memilikinya, saya bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Anda pasti nggak akan menderita kerugian."
Handi akan kehilangan nyawanya beberapa kali selama waktunya di Laut Bintang Luar jika bukan karena Susuroh segudang tahun. Setelah menyadari betapa pentingnya barang ini, Hani secara alami nggak mau melepaskan kesempatan untuk mendapatkan setengah dari Susuroh yang aslinya ada di dalam botol. Dengan ini, dia akan memiliki barang penyelamat hidup lain saat bahaya berikutnya datang untuk mencarinya. Ketika Yuan Yao mendengar Hanli, dia tertegun sejenak sebelum tanpa sadar mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan botol giok dari pinggangnya dan meletakkannya di tengah meja dan mendorongnya ke arah Hanli tanpa ragu-ragu. Wanita itu dengan tenang menatap Hanli dan berkata, "Aku belum pernah menggunakan setetes pun dari Susuroh segudang tahun. Saudara Han dapat memilikinya sebagai hadiah. Jadi nggak perlu memberi saya batu roh atau barang apapun untuk itu. Kamu memberikan Susuroh segudang tahun kepadaku sebagai hadiah." Hanli tercengang setelah mendengarnya. Tepat sekali. Meskipun Susuroh segudang tahun dapat dianggap sangat berharga, itu nggak dapat dibandingkan dengan apa yang saudara Han lakukan. Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Mungkinkah saudara Han percaya bahwa saya adalah tipe wanita yang nggak tahu bagaimana membalas kebaikan? Yuan Yao menggigit bibirnya saat dia mulai memutar sehelai rambut halus di sekitar jarinya. Hani ragu-ragu sejenak saat dia berkata, "Tidak, hanya saja..." Ketika Yuan Yao mendengar itu, matanya menjadi cerah dan dia tersenyum. "Kita sama-sama selamat dari balai surgawi. Dan sekarang kamu telah menyelamatkan hidupku sekali lagi. Gak perlu bagi saudara Han untuk menganggap saya sebagai orang luar dan selalu memanggil saya rekan Taois." Yuan Yao terkekeh setelah mengatakan itu. Tapi dia segera memikirkan sesuatu, dan rona merah muncul di wajahnya menekankan kecantikannya. Ketika Hani melihat ekspresi menawannya, dia hanya bisa menatap kosong padanya untuk sementara waktu. Pipi Yuan Yao semakin dalam ketika dia melihat Hani menatapnya. Dia menoleh ke samping, seolah-olah untuk menghindari tatapannya. Beberapa saat kemudian, Hani menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena Nona Yuan telah mengatakan ini, aku nggak akan bertingkah begitu asing dan akan memanggilmu dengan namamu yang terhormat." Hani kemudian dengan santai mengambil botol kecil dan membukanya untuk melihat bahwa itu benar-benar Susuroh segudang tahun. Dengan sedikit kegembiraan, Hani meletakkan botol itu ke dalam kantong penyimpanannya. Kemudian setelah sedikit ragu, Hani mengeluarkan 2 botol giok putih kecil dan mendorongnya ke arah Yuan Yao. Yuan Yao mengerjap dan berkata dengan sedikit kebingungan, "Apa itu?" Hani dengan tenang menjawab, "Kedua botol ini berisi pil obat untuk meningkatkan kekuatan sihir seseorang. Dan pasti akan membantumu dalam kultivasimu di masa depan. Anggap mereka sebagai pertukaran hadiah." Yuan Yao tertegun sejenak dan kemudian mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. "Saya sudah mengatakan bahwa Susuroh adalah hadiah untuk Anda. Tetapi saudara Han masih mengeluarkan 2 botol pil obat untuk diberikan kepada saya. Kamu membuatku sangat malu." Hani meliriknya dan tersenyum sebelum berkata, "Nona Yuan gak perlu merasa malu. Kedua botol pil obat ini dimurnikan dari inti binatang iblis kelas 6. Dengan kultivasi Nona Yuan saat ini di puncak tahap formasi inti awal, pil ini akan memungkinkan Anda untuk memasuki tahap formasi inti pertengahan dengan lancar." Senyum Yuan Yao tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut. Pil obat yang dimurnikan dari inti binatang iblis kelas 6. Dia segera mengambil botol dan membuka tutupnya. Ki spiritual murni dilepaskan dari botol sangat mengejutkan Yuan Yao. Tangan Yuan Yao memegang erat botol itu dan berkata dengan malu, "Aku bisa menolak apapun, tetapi karena putus asa, aku khawatir wanita kecil ini harus dengan malu menerima 2 botol pil obat ini. 2 botol pil obat itu akan menyelamatkan Yuan Yao lebih dari 10 tahun kultivasi pahit. Jadi meskipun dia merasa sedikit malu, dia masih sangat senang. Tolong jangan ragu untuk mengambilnya. Saya masih memiliki hal lain untuk diminta dari Anda." Hani merasa lega setelah melihat Yuan Yao meminum pil obat. Kalau tidak, dia akan kesulitan mengajukan permintaan berikutnya. Setelah dengan hati-hati meletakkan kedua botol itu, Yuan Yao merasa lebih santai terhadap Hanli dan ekspresinya semakin indah. Dengan kekuatan saudara Han saat ini,
Apa yang mungkin dibutuhkan saudara Han dari wanita kecil ini? Beritahu saya, dan saya pasti akan membantu jika saya bisa. Hani perlahan berkata. Baru saja aku kagum saat melihat formasi pembatasan roh Sekte Azureang. Itu mampu menahan ki spiritual yang mengelilingi tempat tinggal gua Anda. Bisakah Nona Yuan memberi saya salinan metode untuk membuat mantra formasi itu? Saya akan sangat berterima kasih. Formasi pembatas roh? Nggak masalah. Mungkin ingin membayar Hanli untuk pil obat, Yuan Yao langsung setuju tanpa pertimbangan sedikit pun. Dia segera mengeluarkan slip batu giok hitam legam dan menyerahkannya kepada Hanli. Yuan Yao tersenyum manis dalam tampilan mempesona dari pesona mungilnya. Slip batu giok ini berisi catatan mantra formasi dari Sekte Azureang. Selain formasi pembatas roh, ada beberapa formasi mantra kuat lainnya juga. Hani sangat gembira menerima slip batu giok dan mengucapkan beberapa kata terima kasih sebelum membenamkan rasa spiritualnya di dalamnya. Seperti yang dikatakan Yuan Yao, ada beberapa formasi mantra yang belum pernah dia dengar selain formasi pembatasan roh. Setelah dengan cepat melihat isinya, Hani menarik indera spiritualnya dari slip giok dengan ekspresi puas. Ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu kepada Yuan Yao, dia terkejut melihat Yuan Yao tampak ragu apakah dia harus berbicara atau tidak. Dengan sedikit keraguan di wajahnya, Hani bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan Nona Yuan? Yuan Yao ragu-ragu sebelum mengungkapkan ekspresi tekad dan dengan tenang bertanya, karena saudara Han sudah tahu tentang Sekte Azureang, maka Anda seharusnya sudah tahu sedikit tentang masa lalu saya ya. Ekspresi bingung muncul di wajah Hanli pada perubahan topik yang tiba-tiba. Nggak tahu mengapa Yuan Yao mengangkat masalah ini. Hanli dengan acuh mengangguk dan dengan cemberut berkata, itu benar. Ketika saya menyusup ke kelompok mereka, saya mendengar tetua Sekte Azureang mengatakan bahwa Anda hampir menjadi selir Tuan Muda Sekte. Selain itu, Anda membunuh Tuan Muda secara rahasia dan melarikan diri dengan hartanya. Benarkah itu? Ketika Yuan Yao mendengar ringkasan singkat Hanli, senyum pahit muncul di wajah cantiknya. Dengan nada mengejek, dia berkata, dia tidak salah. Aku benar-benar hampir menjadi selir yang malang itu, dan aku melakukannya dengan tujuan untuk menggunakan Sekte Azureang sebagai pendukung yang kuat. Apakah Anda berpikir bahwa tindakan saya menunjukkan kurangnya kebanggaan atau kehormatan saudara Han? Hanli menggelengkan kepalanya dan tanpa emosi berkata, tidak sedikit pun. Begitulah cara kerja dunia kultivasi. Jika Anda nggak dilahirkan dalam sekte besar, atau jika Anda nggak memiliki akar spiritual yang luar biasa, sangat sulit untuk maju di jalur kultivasi. Karena itu, metode Anda pada dasarnya sangat wajar. Kebanyakan kultivator wanita cantik lebih dari bersedia untuk menjadi selir atau pelayan kultivator laki-laki kelas tinggi dengan harapan mendapatkan dukungan. Bahkan ada beberapa kultivator wanita yang telah menyerah pada kultivasi dan menjadi wadah kultivasi bagi orang lain hanya untuk mencari kemewahan. Kata-kata Hanli sepertinya membuat Yuan Yao merasa lebih nyaman. Dia kemudian memaksakan senyum pada Hanli dan berkata, Senior Yanli dan saya sama-sama lahir di sekte kultivasi kecil. Nggak hanya bakat kami yang rata-rata, tetapi teknik kultivasi kami juga biasa-biasa saja. Kami berdua menyadari, jika terus begini, kami bahkan nggak akan ada kesempatan untuk mencapai tahap pembangunan fondasi, apalagi formasi inti. Akibatnya, kami berdua sepakat untuk meninggalkan sekte kami dan ingin menemukan seorang kultivator laki-laki yang belum menikah dengan kultivasi yang mendalam, dengan harapan menjadi pendamping dao mereka. Sayangnya, kami nggak pernah menemukan kultivator kelas tinggi yang cocok, bahkan nggak satupun pada tahap pembangunan fondasi tahap akhir. Sebaliknya, kecantikan kita menarik banyak hal yang nggak diinginkan. Tetapi karena kultivasi mereka nggak lebih unggul dari kami sendiri, kami menolak mereka. Kemudian, karena beberapa kejadian tak terduga, Senior Yanli dan saya berpisah untuk sementara waktu. Beberapa tahun kemudian, ketika saya bertemu kembali dengannya, saya menemukan bahwa dia telah menjadi tungku kultivasi untuk Tuan Muda Sekte Azureang.
Saya terkejut dan marah pada saat itu, dan ingin menyelidikinya. Tetapi pada saat itu, Tuan Muda Sekte Azure yang tiba-tiba muncul, dan berulang kali mengatakan betapa tertariknya dia kepada saya, dan dia ingin saya menjadi selirnya. Saya menerimanya dengan syarat dia melepaskan senior Yanli dan juga menikahinya sebagai selir. Tetapi selama bertahun-tahun itu, saya masih muda dan berpandangan pendek. Dengan mengharapkan identitas termasuk, kultivasi mendalam, dan kekayaan besar, saya setuju tanpa banyak pertimbangan, meskipun ada protes dari senior saya. Pada titik ini, Yuanyo memasang ekspresi bingung, seolah-olah dia tersesat dalam ingatannya tahun itu. Hanli sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi mengetahui bahwa Yuanyo akan melanjutkan ceritanya, dia diam-diam menunggu. Setelah Yuanyo terbangun dari kebingungannya, suaranya menjadi sedingin es saat dia melanjutkan ceritanya. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Azure Yang, Senior Yanli menemukan kesempatan untuk diam-diam memberitahu saya bahwa dia telah ditipu oleh Tuan Muda Sekte Azure Yang. Awalnya, dia juga dijanjikan akan dinikahi sebagai selir. Tetapi beberapa bulan kemudian, dia malah dijadikan tungku kultivasi yang malang dan kekuatannya sangat terkuras. Tampaknya sebagian besar kapal kultivasi Tuan Muda telah ditipu dengan cara yang hampir sama. Setelah mereka memasuki Sekte Azure Yang, para kultivator wanita yang dijanjikan menjadi selir ini, semuanya telah menjadi wadah kultivasi dan dilucuti kebebasannya. Ketika saya mendengar itu, saya menjadi takut dan mulai berkonsultasi dengan senior Yanli untuk secara diam-diam kabur dari tempat itu saat dia nggak dijaga. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang jahat yang rakus itu ingin mempercepat pernikahan kami bahkan sebelum kami berhasil kembali ke sekte. Tak berdaya, senior saya dan saya hanya bisa memasang jebakan dan memanfaatkan momen kelemahannya. Akhirnya rencana itu berhasil. Namun, senior Yanli menderita cedera parah dan kehilangan tubuhnya. Yang bisa saya lakukan untuknya adalah mengambil jiwa aslinya dan menyimpannya untuk sementara dalam sebuah alat sihir. Tetapi alat sihir hantu biasa menyebabkan jiwa itu membusuk hanya dalam beberapa hari. Kemudian, saya menggunakan semua teknik yang saya bisa untuk memperlambat pembusukan. Tetapi saya nggak pernah bisa menghentikannya. Segera, jiwa utama senior Yanli beresiko kehilangan kecerdasannya dan selamanya nggak mampu terikat dengan tubuh. Setelah mendengar itu, mata Hani menjadi cerah saat dia mengingat masalah kayu pemelihara roh.